Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami berupa mini riset yang berjudul Manajemen Pengadaan Sumber Daya Manusia pada PT Inovasi Abadi berbasis online. Yang pertama akan dibacakan oleh Nabila. PT Inovasi Abadi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada platform belanja online yang disesuaikan dengan setiap wilayah, menyediakan pengalaman belanja online dengan cepat, aman, dan mudah. PT Inovasi resmi didirikan pada tahun 2017 sebagai cabang pertama di Kota Medan, dipimpin oleh Johnny Lung, seseorang yang pernah menjadi staf software di suatu perusahaan. Perusahaan ini tidak hanya berada di Kota Medan. PT Inovasi memiliki jangkauan pengelolaan iklan di berbagai daerah. Visi dari PT Inovasi Abadi yaitu menjadi portal media diskusi jual beli online shop terbesar dan terpercaya di Indonesia. Dan misi dari PT Inovasi Abadi adalah menjadi media perantaran perdagangan online yang terbaik di Indonesia, menjadi media dan alternatif sumber penghasilan, menghadirkan fitur-fitur yang memuaskan pelanggan, ikut berpartisipasi melahirkan pengusaha online yang tangguh dan berbobot dan bermasyarakat di dunia online Indonesia. Definisi pengadaan tenaga kerja. 1. Rekrutmen atau penarikan adalah proses pencapaian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. 2. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, menarik para pelamar untuk menjadi pegawai oleh organisasi tertentu. Ketiga, rekrutmen sebagai rangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. 4. Rekrutmen adalah kegiatan penarikan untuk memperoleh orang yang akan mengisi jabatan, karakteristik calon pelamar, dan kualifikasi yang dituntut untuk mengisi jabatan. 5. Rekrutan adalah proses pengumpulan sejumlah pelamar yang berkualifikasi bagus untuk pekerjaan di dalam organisasi. Tujuan dan manfaat perekrutan karyawan. Rekrutmen sebagai alat koordinasi sosial perekrutan, membangun suatu kumpulan calon pelamar. Rekrutmen sebagai teknik untuk memaksimumkan efisiensi. Rekrutmen sebagai strategi responsivitas politik. Faktor yang mempengaruhi perekrutan karyawan. 1. Kebijaksanaan organisasional. 2. Kendala dalam hal pertimbangan manfaat, hubungan masyarakat, dan pertimbangan ekonomis. 3. Perencanaan sumber daya manusia. 4. Rekrutmen harus menetapkan terlebih dahulu uraian tugas dan keterampilan yang harus dipenuhi. 5. Kondisi pasar tenaga kerja. 6. Kendala berupa ketersediaan calon yang berkualitas yang juga menuntut biaya rekrutmen yang tinggi. Yang pertama ada keterkaitan definisi dengan kondisi hubungan kerja. Berdasarkan informasi yang didapat dari narasumber mengenai definisi hubungan kerja, yaitu proses pencapaian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Yang kedua ada keterkaitan tujuan dan manfaat kondisi di perusahaan, yaitu definisinya mengenai keterkaitan tujuan dan manfaat dalam kondisi perusahaan dan berketerkaitan di mana kondisi perusahaan saat ini sangat memungkinkan atau tidak dalam mencapai sebuah tujuan perusahaan serta manfaat dari perusahaan tersebut, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh untuk melihat seberapa mampu perusahaan dalam melakukan pencapaian. Yang ketiga ada keterkaitan faktor yang mempengaruhi kondisi di perusahaan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dan menjadi salah satu yang harus diperhatikan bagi perusahaan dalam
perkembangan perusahaan, di mana faktor menjadi pengaruh terbesar dalam perusahaan. Contoh salah satu faktornya adalah kinerja karyawan. Yang keempat ada bagaimana keterkaitan model dan cara yang digunakan kondisi perusahaan. Model yang dipakai dalam sebuah perusahaan tersebut menggunakan marketplace, di mana hal inilah yang mempertemukan pembeli dengan penjual secara online dan biasanya menggunakan situs web atau aplikasi. Dan cara melakukannya adalah dengan transaksi online. Next. Definisi analisis jabatan dan perencanaan SDM menurut narasumber. Analisis jabatan adalah suatu cara, prosedur, dan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan, yaitu berupa deskripsi pekerjaan, indikator pekerjaan, pendidikan, dan kompetensi yang diperlukan. Yang kedua, ada penerapan analisis jabatan dalam perencanaan SDM dalam perusahaan. Penerapannya yaitu untuk meningkatkan efektivitas kerja pada karyawan dalam rangka terselenggaranya pekerjaan yang efisien serta memanfaatkan peningkatan integritas perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan pegawai optimal. Maka sangat diperlukan peningkatan kualitas pegawai yang profesional, tampil, dan memiliki dedikasi. Next. Ini ada orientasi dan penempatan. Definisi dari orientasi yaitu pengenalan atau adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan kerja. Yang kedua ada penempatan, yaitu penempatan berarti mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Yang ketiga ada penerapannya pada perusahaan. PT Inovasi menerapkan sistem orientasi di perusahaan agar karyawan baru tahu tentang suasana kantor serta job desk yang akan dilakukan. Bukan hanya itu, ini juga berfungsi untuk mempererat hubungan antar karyawan. Di sini ada pemutusan hubungan kerja. Menurut narasumber, definisi dari pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Di dalam PT Inovasi juga diterapkan nih, yaitu perjanjian pemutusan hubungan kerja, di mana perjanjian ini dibuat sebelum karyawan memasuki prosesi untuk bekerja. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan mencapai sasaran sesuai dengan harapan asalkan tidak menimbulkan masalah. Dalam menetapkan tujuan PHK harus memperhatikan faktor sosial, kebutuhan, dan kontradiktif. Bisa kita lihat pada gambar perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan. Yang bagian pertama itu ada karyawan, para karyawan PT Inovasi Sukses Abadi yang sedang bekerja. Tugas mereka di sini banyak sekali ya. Yang pertama itu ada melayani customer, menginput data. Yang kedua, di sini juga sama seperti gambar sebelumnya. Di sini juga ada customer service tapi beda bagian. Itu bagian software. Bagian software itu artinya tidak ada iklan yang dijalankan, melainkan mereka hanya menjalankan sebuah software. Yang ketiga itu gambarnya ada bagian gudang. Ini bagian gudang penyimpanan sesuai sama yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Kalau perusahaan ini sudah mempunyai gudang besar, ini hanya sebagian yang difoto. Yang keempat itu ada foto packingan orderan barang dari customer. Itu hanya beberapa yang difoto untuk sampel aja yang kami ambil, tapi nyatanya orderan mereka per harinya itu banyak, ribuan pieces per hari. Sekian dari penjelasan gambar tersebut. Sekian dari penjelasan kami tentang PT Inovasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.